Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Syed Nawab Haidar Nakfi akan mempresentasikan hasil resum kami dari buku Syed Nawab Haidar Nakfi yang berjudul Menggagas Ilmu Ekonomi Islam. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Nurinda Saputri, NIM 225. Kedua ada Aditya Revaldianto, NIM 228. Ketiga Ginanjar Waskito, NIM 244. Yang keempat ada Deka Alam, NIM 271. Kelima ada Firki Yusda, NIM 275. Untuk slide pertama akan dibacakan oleh saya, Adit. Pemikiran ekonomi Islam diawali sejak Muhammad SAW dipilih sebagai seorang Rasul. Rasulullah SAW mengeluarkan sejumlah kebijakan yang menyangkut berbagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan hidup masyarakat. Masalah-masalah ekonomi umat menjadi perhatian Rasulullah SAW karena masalah ekonomi merupakan pilar penyangga keimanan yang harus diperhatikan. Rasulullah SAW bersabda, kemiskinan membawa orang kepada kekafiran. Maka upaya untuk mengentas kemiskinan merupakan bagian dari kebijakan-kebijakan sosial yang dikeluarkan Rasulullah SAW. Selanjutnya, kebijakan-kebijakan Rasulullah SAW menjadi pedoman oleh para penggantinya, seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib dalam memutuskan masalah-masalah ekonomi. Al-Quran dan Al-Hadis digunakan sebagai dasar teori ekonomi oleh para khalifah, juga digunakan para pengikutnya dalam menata kehidupan ekonomi negara. A. Pemikiran ekonomi Islam Syed Nawab Haidar Nakfi. 1. Hakikat ilmu ekonomi Islam. Ilmu ekonomi Islam merupakan suatu sistem perekonomian yang diatur berdasarkan syariat Islam representatif dalam masyarakat muslim modern yang berpedoman pada Al-Quran dan Hadis. Berdasarkan komposisinya, ia bersifat normatif, bukan bersifat positif sebagaimana ilmu ekonomi neoklasik. Ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai sebuah studi tentang pengelolaan harta benda menurut perspektif Islam. Ekonomi Islam sebagai ilmu ekonomi didasarkan atas sumber hukum Islam, Al-Quran, dan Al-Hadis. Secara epistemologis, ekonomi Islam dibagi menjadi dua disiplin ilmu. 1. Ekonomi Islam normatif, yaitu studi tentang hukum-hukum syariah Islam yang berkaitan dengan urusan harta benda atau al-mal. 2. Ekonomi Islam positif, yaitu studi tentang konsep-konsep Islam yang berkaitan dengan urusan harta benda, khususnya yang berkaitan dengan produksi barang dan jasa. Cakupnya adalah segala macam cara atau uslub dan sarana atau wasilah yang digunakan dalam proses produksi barang dan jasa. 2. Dasar-dasar etika ilmu ekonomi Islam. Pandangan Nakfi tentang manusia dalam hubungan dengan dirinya sendiri dan lingkungan sosialnya dapat dipresentasikan dalam 4 etika, yaitu A. Kesatuan, B. Keseimbangan atau kesejajaran, C. Kehendak bebas, D. Tanggung jawab. Ya, kemudian yang ketiga, menuju ilmu ekonomi Islam normatif. Karya Syed Nawab Haidar Nakfi ini diinspirasikan oleh karya Robin pada tahun 1932 yang dirancang untuk menyoroti perbedaan pendekatan antara ilmu ekonomi neoklasik positif dan ilmu ekonomi Islam yang menekankan pentingnya unsur etika dalam ilmu ekonomi Islam. Sementara Robin dan paradigma neoklasik lain menolak peranan etika. Para ekonomi Islam memandang itu mutlak sentral untuk menentukan keabsahan pernyataan-pernyataan ekonomi. Teori ekonomi yang dibungkus di dalam asumsi-asumsi paradigma klasik dan neoklasik patut diragukan pada situasi ini. Masalah dan tantangan yang dihadapi ahli ekonomi masa kini lebih kompleks, bahkan lebih fundamental daripada yang dihadapi pendahulunya. Paradigma neoklasik, individualistik, rasionalistik, dan utilitarianistik yang menggiurkan yang diterapkan tidak hanya di bidang ekonomi, tapi juga mengikat pada susunan relasi-relasi sosial, dari teman sampai keluarga. Paradigma neoklasik bukan hanya mengabaikan dimensi moral, melainkan secara aktif menolak dimasukkannya dimensi moral tersebut. Karya-karya Syed Nawab Haidar Nakfi dapat dijadikan sebagai alternatif jawaban atas berbagai persoalan yang sedang melanda umat Islam dalam bidang ekonomi.
Pada karyanya yang sekarang menjadi bahan resensi ini akan sangat jelas ide-ide beliau dalam memaparkan persoalan ekonomi Islam dan mengecam paradigma klasik dan neoklasik yang mengabaikan dimensi moral. Bahkan dia mengatakan bahwa kesuksesan atau tidaknya dunia ekonomi Islam ditentukan oleh sejauh mana nilai-nilai etika religius itu diwujudkan dalam kehidupan real. Dan yang keempat, perbandingan sistem ekonomi. Dalam sistem ekonomi Islam, 3 asas tersebut tidak harus terikat dengan syariah Islam. Segala aktivitas manusia wajib terikat atau tunduk pada syariah Islam, sesuai kaidah syariah al-aslu fi al-af'al al-taqyudu bi al-hum al-syar'i, atau prinsip dasar mengenai perbuatan manusia adalah wajib terikat dengan syariah Islam. Paradigma sistem ekonomi Islam tersebut bertentangan secara kontras dengan paradigma sistem ekonomi kapitalisme saat ini, yaitu sekularisme. Akidah Islamiyah sebagai paradigma umum ekonomi Islam menerangkan bahwa Islam adalah agama dan sekaligus ideologi sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan tanpa kecuali, termasuk aspek ekonomi. Paradigma Islam ini berbeda dengan paradigma sistem ekonomi kapitalisme, yaitu sekularisme atau pemisahan agama dari kehidupan. Paham sekularisme lahir sebagai jalan tengah di antara dua kutub ekstrim, yaitu di satu sisi pandangan gereja dan para raja Eropa bahwa semua aspek kehidupan harus ditundukkan di bawah dominasi gereja. Di sisi lain, ada pandangan para filosof dan pemikir seperti Voltaire, Montesquieu yang menolak eksistensi gereja. Jadi sekularisme sebagai jalan tengah pada akhirnya tidak menolak keberadaan agama, namun hanya membatasi perannya dalam mengatur kehidupan. Agama hanya ada di gereja, sementara dalam kehidupan publik seperti aktivitas ekonomi, politik, dan sosial tidak lagi diatur oleh agama. Sekularisme ini pula yang mendasari paradigma cabang kapitalisme lainnya, yaitu paradigma yang berkaitan dengan kepemilikan, pemanfaatan kepemilikan, dan distribusi kekayaan, barang, dan jasa kepada masyarakat. Semuanya dianggap lepas atau tidak boleh disangkut pautkan dengan agama. Sedangkan ekonomi Islam menetapkan adanya batasan tata cara, tapi tidak membatasi jumlahnya. Tata cara itu berupa hukum-hukum syariah yang berkaitan dengan cara pemanfaatan harta, baik pemanfaatan yang berupa kegiatan pembelanjaan seperti nafkah, zakat, sedekah, dan hibah, maupun berupa pengembangan harta seperti jual beli, ijarah, syirkah, sinaah, dan sebagainya. Dalam ekonomi Islam, distribusi kekayaan terwujud melalui mekanisme syariah yang terdiri dari mekanisme ekonomi dan mekanisme non-ekonomi. Selanjutnya B. Pemikiran ekonomi Islam Syed Nawab Haidar Naqvi dalam konteks ekonomi modern. 1. Sasaran dan kebijakan dalam ekonomi Islam. Ada 5 sasaran kebijakan yang bisa ditarik dari postulat etika ekonomi Islam, yaitu A. Kebebasan individu, B. Keadilan distributif, C. Pendidikan universal, D. Pertumbuhan ekonomi, E. Menciptakan lapangan kerja secara maksimal. 2. Taksonomi instrumen kebijakan. A. Instrumen kepemilikan pribadi, B. Kebijakan peningkatan pertumbuhan, C. Sistem jaminan sosial, D. Masalah kepemilikan publik. Selanjutnya ada teori ekonomi Islam menurut Syed Nawab Haidar Naqvi. Menurut Syed Nawab Haidar Naqvi, ekonomi Islam berakar pada pandangan dunia khas Islam dan premis-premis nilainya diambil dari ajaran-ajaran etik sosial Al-Quran dan Sunnah. Ekonomi Islam berpijak pada landasan hukum yang pasti yang mempunyai manfaat untuk mengatur masalah kemasyarakatan, sehingga hukum harus mampu menjawab segenap masalah manusia, baik masalah yang besar sampai sesuatu masalah yang belum dianggap masalah. Sumber hukum yang diakui sebagai landasan hukum ekonomi Islam terdiri dari Al-Quran, Al-Hadis, Ijtihad, Qiyas, dan sumber hukum yang lain, seperti urf, istihsan, istihlah, istisab, dan maslaha al-mursalah. Ekonomi Islam merupakan suatu sistem perekonomian yang diatur berdasarkan syariat Islam, tentunya berpedoman kepada Al-Quran dan Hadis. Orang awam sering membedakan bahwa sistem ekonomi kapitalis liberal dibangun dengan prinsip menang kalah. Siapa yang kuat, dialah yang mendominasi dan dialah yang jaya. Sedangkan ekonomi Islam mempunyai prinsip kebersamaan dan yang lebih penting rekomendasi langsung dari pemegang otoritas, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Oleh karena itu, Al-Quran dan Sunnah menjadi referensi yang mutlak. 4. Restrukturisasi sistem ekonomi. 5. Visi ekonomi. Jadi kesimpulannya, ilmu ekonomi syariah atau istilah lain orang menyebutnya dengan ilmu ekonomi Islam merupakan suatu sistem perekonomian yang diatur berdasarkan syariat Islam representatif dalam masyarakat muslim modern. Tentunya berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Berdasarkan komposisinya, ia bersifat normatif, bukan bersifat positif sebagaimana ilmu ekonomi neoklasik. Orang awam sering membedakan bahwa sistem ekonomi neoklasik identik dengan kapitalis liberal, dibangun dengan prinsip menang kalah. Siapa yang kuat, dialah yang mendominasi, dan dialah yang jaya. Sedangkan ekonomi Islam atau ekonomi syariah mempunyai prinsip kebersamaan, dan yang lebih penting rekomendasi langsung dari pemegang otoritas, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.